Firman Allah Ta'ala beliau mengutip surat Al-Maidah ayat 27 ujung ayatnya,
Dia telah mengatakan innama yataqabbalu minal muttaqin. Hanyalah Allah akan terima amal itu dari orang-orang beriman saja. Pantas kalau kemudian salah seorang sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu adalah Udullah juga mengatakan bahwa kata beliau la'an a'lamu anna Allah yataqabbalu minni khardalu amalin ahabu ilayya minad dunya wa ma fiha. Udullah mengatakan yang paling lebih seandainya aku tahu bahwa Allah benar-benar menerima, dijamin oleh Allah menerima misqal habatin min amalin, walaupun amal itu hanya sebesar 1 biji, amal yang tidak seberapa di dalam pandangan kita, tapi layak diterima Allah. Ahabu minad dunya, maka itu lebih aku cintai daripada dunia wa ma fiha dan seisi dunia. Beliau pun kemudian mengutip surat Al-Maidah ayat 7, innama yataqabbalu minal muttaqin. Karena Allah mengatakan sesungguhnya Dia hanya menerima amal dari orang bertakwa. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu mengatakan hal yang sama. Dia mengatakan sekitarnya aku ayakuna li milhal ardi dhahab, seandainya aku memiliki 10 bumi emas dibandingkan dengan amal satu saja yang Allah terima akhir ilayya, maka itu lebih Dia cinta. Karena itu hadirin jamaah Allah, amal apapun setelah kita selesai, semestinya kita dalam kondisi khauf dan raja. Harapan harus ada, optimisme, tetapi samping itu harus ada khauf, harus ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tentu saja kalau kita lihat berbagai keterangan ulama yang mengutip ayat Al-Quran misalkan bahwa orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang wajilat qulubuhum, hatinya itu adalah bergetar. Kenapa? Karena khawatir amalnya tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ketika amal ditolak, bukan sekedar rugi secara dunia, tapi juga rugi. Karena kalau kita tidak sampai derajat takwa, kita Ramadan yang lalu atau Syawal yang kita jalani saat ini tidak sampai mengatakan kita pada takwa, maka mampu mengkhawatirnya bahwa kita ditolak sama sekali. Pantas dalam kitab Sunan Tirmidzi Rasulullah SAW sabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min sabilillah." Betapa banyak orang menunaikan saum, ibadah puasa, tapi tidak ada nilai pahala yang lapar. Wa rubba qaumin laisa lahu min qiyamil lail, dan betapa banyak pula orang yang menunaikan qiyamul lail, qiyamul Ramadan, tapi tidak ada nilai bagi kesalahannya, begadang saja, lemah dan dosa. Itulah gambaran ternyata amal yang telah kita tunaikan harus diiringi dengan doa kepada Allah SWT. Cukuplah bagi kita sebuah kenyataan dari Al-Quran yang menunjukkan bagaimana Nabi Ibrahim bersungguh-sungguh berdoa pada Allah. Wa idza qala Ibrahim qawaida min al-baiti wa Ismail qala Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim setelah bertanya Ismail alaihissalam meninggikan bangunan Ka'bah, maka begitu selesai mereka segera berdoa, ya Allah terima amal dari kami. Begitulah contoh yang diberikan oleh para nabi kepada kita supaya kita sungguh-sungguh berdoa setelah selesai dari segala aktivitas ibadah. Barakallahu fiikum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa bihi shahida. Qasyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah Allah, perkara diterima dan tidaknya seorang amal tentu ini adalah kehendak Allah. Namun ulama menjadikan satu ramu-ramu kaidah-kaidah di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam umpamanya. Pengarangnya mengatakan
mengatakan bahwa inna min sawabil hasanati al hasanata ada. Sesungguhnya di antara pahala sebuah kebaikan adalah kebaikan berikutnya. Maksudnya Bapak-bapak, ketika kita selesai aplikasi kali ini di Ramadan kita, selesai Ramadan 30 hari, maka ada semangat untuk menaikkan salat ibadah Syawal 6 hari di bulan Syawal. Itulah buah pahala min sebagian yang Allah berikan pada kita. Jadi kalau kita sudah beraktivitas, ada semangat untuk aktivitas ibadah berikutnya, berbahagia. Berarti salah satu indikasi berpahalanya pahala amal kita. Itu pula semangat dalam surat Al-Isra. Fa'idha barokah fansab wa ila rabbika farghab. Hanya fa'idha barokah fansab, engkau Muhammad telah selesai satu aktivitas sudah fansab bersilah untuk menunaikan ibadah yang lainnya setelahmu. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Allah menyimpan harapan. Hadirin, karena telah dekat dengan keterbatasan waktu, intinya kita mengajak, mumpung kita masih baru saja meninggalkan Ramadan. Evaluasi ini tidak selesai 1 bulan, melainkan 6 bulan sudah lama. Sebagaimana katakan Imam Ibnu Rajab, sungguh-sungguh berdoa kepada Allah semoga amal ibadah kita khususnya bulan yang lalu dan seluruh amal yang kita sekaya diterima Allah. Itu yang paling penting bagi kita semua. Bukan sekedar selesainya amal, melainkan amal atas Allah. Demikian yang disampaikan, semoga ada manfaatnya. Sebenarnya ada Allah sunnah selain yang punya Allah. Marilah kita berdoa kepada Allah semoga kita sebagai kaum muslimin yang kita sadar bahwa kadang-kala ibadah kita itu jauh dari sempurna. Namun mudah-mudahan dengan rahmat dan rahimnya Allah berkenan menerima ibadah. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Sama yang bagi ini berdoa kalimat Mustafa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wa muslimina wa muslimat al ahya'i minhum wa innaka sami'un qaribun mujibud da'wati hajat. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina batila batilan warzuqna ijtinabahu. Allahumma ansur ikhwanana minal muslimina wal mujahidina fi Filistina wa fi kulli makan ala a'da'ihim. Allahumma anjil mustadafina minal mu'minina wal muslimina fi Filistina wa fi kulli makan wa du'a wa tatakal qawmid dhalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanallah izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli